Nah, kalau gue sendiri ngerasa kita harus tahu dulu nih, balik lagi ke yang tadi, metode saintifik atau bagaimana sih cara berpikir, cara sains itu diproses kayak gitu. Nah, sains sendiri atau mungkin scientific thinking atau metode berpikir saintifik itu diperoleh itu sebetulnya Halo semuanya, nama gue Yasmin Kamila, bisa dipanggil Yasmin. Gue sekarang di Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Angkatan 56 atau Angkatan 2019. Kesibukan gue sekarang itu udah mau masuk penelitian, jadi lumayan hektik gitu ya, bikin proposal, nulis, dan lain sebagainya, kayak gitu. Kalau satu hal yang unik menurut gue itu ini, gue tuh nggak bisa kalau mikir atau ngerjain tugas atau apa, tapi nggak pakai makanan. Jadi gue harus makan gitu, terutama makan makanan manis. Harus manis? Iya, harus manis. Oke. Apa sih definisi dari Yasmin sendiri tentang si budaya itu? Oke. Kalau menurut gue sendiri, budaya ilmiah ini kita harus refer nih ke metode saintifik atau mungkin bagaimana sains itu diproses atau bagaimana sains itu didapatkan. Jadi kalau gampangnya nih ya, budaya ilmiah itu berpikir secara saintifik gitu. Nah, berpikir secara saintifik itu menggunakan apa? Menggunakan metode ilmiah atau metode saintifik. Nah, biasanya metode ilmiah itu cuma dipakai untuk kerjain skripsi atau mungkin buat ngerjain makalah dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, in this case, menurut gue sendiri, it's very important buat kita mengaplikasikan budaya ilmiah, cara berpikir saintifik itu ke kehidupan sehari-hari. Kayak gitu sih, Kak. Nah, terus gimana cara kita buat jalan scientific culture ini di kehidupan sehari-hari? Oke, gimana ya caranya ya? Nah, kalau gue sendiri ngerasa kita harus tahu dulu nih, balik lagi ke yang tadi, metode saintifik atau bagaimana sih cara berpikir, cara sains itu diproses kayak gitu. Nah, sains sendiri atau mungkin scientific thinking atau metode berpikir saintifik itu diperoleh itu sebetulnya sederhana gitu ya. Kita dari mengajukan pertanyaan, terus abis itu bikin hipotesis, observasi, kemudian kita mengambil kesimpulan berdasarkan observasi, kemudian kalau misalnya ternyata nggak cocok kita lakukan observasi ulang dan lain sebagainya. Mungkin terkesan ribet gitu ya, tapi sebenarnya gampangnya itu adalah kita terus ngecek nih, kita terus ngecek terhadap apa yang kita pikirkan, terhadap apa yang kita ucapkan di kehidupan sehari-hari lewat bukti-bukti yang ada, lewat hal-hal yang memang terjadi faktanya seperti apa gitu atau realitanya seperti apa. Jadi apapun yang kita pikirin, apapun yang kita ucapkan dan apapun yang kita lakukan gitu ya, entah itu di sosial media atau di kehidupan sehari-hari, itu perlu dicek, itu perlu diuji apakah sebetulnya terjadi di realita atau sebetulnya faktanya itu benar atau enggak sih, seperti itu. Apakah itu kunci lo buat bisa berprestasi di nasional maupun di internasional? Boleh jujur nggak sih? Oke. Pertanyaannya lumayan menarik ya menurut gue. Sebetulnya kalau dari gue sendiri ya, untuk berpikir secara mempromosikan scientific culture atau budaya ilmiah ini dengan berprestasi atau mungkin melakukan banyak aktivitas maupun nasional atau internasional, itu tujuan gue yang berbeda gitu. Tapi gue bisa bilang kalau dengan berpikir secara ilmiah atau berpikir secara scientific, it really helps me buat achieve goals gue yang ini, yang prestasi-prestasi ini. Jadi tadi gue udah bilang sempet kayak berpikir scientific itu means kayak kita harus bisa ngecek ke realita, kita ngecek bukti-bukti yang ada. Nah, hal-hal ini tuh yang bisa bikin gue tuh achieve gitu ya, kayak beberapa prestasi gue yang ada di nasional maupun internasional. Kayak gimana caranya? Kalau gue sih lebih kayak misalnya gue punya goals yang pengen gue capai gitu ya. Nah, dengan cara berpikir saintifik ini, gue tuh jadi bisa memetakan gitu. Sebetulnya untuk bisa achieve itu, gue harus menempuh milestone apa aja sih? Gue harus bisa achieve goals kecil apa aja sebelum bisa achieve goals yang lebih besar. Jadi
Walaupun hal ini mungkin menurut gue adalah dua hal yang berbeda dan punya tujuan atau visi yang beda, menurut gue keduanya itu bisa saling membantu gitu ya, bisa saling membantu satu sama lain gitu. Jadi dengan cara berpikir scientific, it can helps people dan terutama gue di sini untuk bisa achieve mimpi-mimpi gue, goals gue, dan obsession yang gue pengen gitu, dengan cara gue bisa memetakan secara akurat sebetulnya apa aja yang harus gue lakukan gitu untuk bisa achieve goals tersebut. Apa sih pesan Yasmin untuk para sobat investasi yang bakal nonton POV episode kali ini? Oke. Kalau pesan dari gue sendiri, berprestasi itu penting banget. Kita bisa belajar banyak banget hal dari mengikuti kegiatan yang ada di kampus, nasional maupun internasional. Nah, kalau dari gue sendiri, gue itu bisa accelerate bagaimana cara gue achieve goals gue dan juga mimpi dan obsession gue ini dengan cara berpikir secara saintifik. Jadi kita harus terus memetakan realitas secara seakurat mungkin melalui pemikiran-pemikiran saintifik, pemikiran yang kritis, pemikiran yang skeptis, dan juga kita harus ngecek nih realitanya itu betul atau enggak, faktanya itu atau betul atau enggak. Sehingga kita bisa accelerate mimpi-mimpi kita dan juga kita bisa menjadi orang yang terus berprestasi.